Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, aroma semerbak Ramadan sudah mulai terasa. Semangat keimanan, semangat kerinduan, semangat yang kita tidak sabar lagi untuk bisa berjumpa memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang sangat dirindu-rindukan oleh orang yang beriman, yakni bulan Ramadan. Jadi kita di malam ini di tanggal 25 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 23 Februari 2025 Masehi, kita tidak melanjutkan pelajaran kita yang biasa kita bahas, mempelajarinya bersama-sama, Bahjatul Qulubil Abrar. Akan tetapi karena tamu agung, tamu yang istimewa akan menyapa kita, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan untuk menyambut bulan yang mulia tersebut. Jadi pembahasan kita insyaallah di malam ini yaitu kegiatan bulan Ramadan. Maksud dari judul ini yakni apa saja yang bisa kita lakukan atau yang memiliki keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Jadi maksud pembahasan kita, apa saja ibadah, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun keistimewaannya kita tidak terlalu panjang membahasnya, mungkin sudah kita ketahui atau kita dengar di majelis-majelis yang lain. Begitu juga dengan kekhususan keistimewaan puasa, kita juga tidak membahasnya. Kan tetapi apa-apa saja amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang dituntun oleh agama Islam di dalam bulan Ramadan. Tentunya tidak semuanya, kita hanya membawakan beberapa saja, beberapa poin saja. Mudah-mudahan menjelang waktu Isya kita bisa menyelesaikannya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan atau kegiatan yang paling penting yang hanya ada di bulan Ramadan yaitu di siang harinya kita berpuasa. Itu hanya khusus di bulan Ramadan saja yang kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Di sini kita membahas sedikit fikih praktisnya, kita tidak membahas secara detail, tetapi mengingat kembali pelajaran yang telah kita ketahui di tahun yang lalu, untuk mengingat kembali atau kita sudah mengetahui untuk lebih kokoh lagi pengetahuan kita. Dan mudah-mudahan insyaallah tidak beberapa hari lagi Ramadan akan datang
kita sudah mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Secara bahasa, puasa itu berarti imsak, yakni menahan diri. Puasa kalau kita belajar di buku-buku fikih ulama, as-saum au siyam katanya, karena ai al-imsak. Jadi bahasa kita saja supaya mudah dipahami, yaitu menahan diri. Di sini sebagaimana puasanya ibu dari Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ibunya ketika bernazar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 26, fakuli washrabi waqirri aina. Jadi di sini Allah menyebutkan tentang bagaimana ibunya Nabi Isa alaihissalam, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Ini dia, dari sini diambil definisi di atas. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi beliau menahan diri, yaitu tidak berbicara. Berpuasanya maksudnya di sini menahan diri untuk berbicara dari siapapun. Di ketika Nabi Isa ditiupkan ruh di rahim ibunya oleh malaikat Jibril, sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Jadi penciptaan Nabi Adam awalnya tidak ada menjadi ada. Begitu juga dengan Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, ditiupkan ruh kun fayakun. Maka ditanya ketika itu oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Maryam tidak berbicara sepatah kata pun. Ada dua versi, kita sedikit menjelaskan dalam masalah akidah. Orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi itu menghina ibunya Nabi Isa. Mereka mengatakan bahwa Maryam berzina. Ini ungkapan dari ahlul kitab, orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasara itu melebihkan, mengangkat derajat menjadi ketuhanan. 3 di antara Tuhan tersebut, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Adapun orang kaum muslimin yang beriman itu tetap menganggap bahwasanya Maryam adalah ibu dari Nabi Isa yang ditiupkan ruh. Jadi bagaimana kebenaran itu, yang standarnya itu adalah kebenaran agama kita, agama Islam, agama yang terakhir. Dan itu kita ketahui juga di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi orang Islam yang berada di siratal mustaqim itu tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak tersesat. Jadi dimurkai orang-orang Yahudi dan tersesat orang-orang Nasrani, dan Islam di tengah-tengahnya, siratal mustaqim. Jadi umat Islam adalah umat wasata, pertengahan, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke definisi berikutnya secara istilah. Secara istilah kita mengetahui secara bahasanya, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum di siang hari bulan Ramadan, kemudian mendatangi istri. Itu kita tahan mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu dia. Itu secara istilah. Adapun hukumnya adalah fardu atau wajib. Ini dalilnya kita bawakan, tidak semua dalil, tetapi satu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang kita ketahui,
dan kita hafal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, jadi telah difardukan, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Seperti tadi Nabi Isa, ibunya Maryam berpuasa dengan tidak berbicara. Orang ahlul kitab dahulu berpuasa itu berbukanya sampai terlihat bintang-bintang. Berarti sudah waktu Isya atau setelah Isya terlihat bintang baru mereka berbuka. Sementara umat Nabi Muhammad SAW itu terbenamnya matahari, disitulah saatnya berbuka. Jadi di sini juga umat-umat sebelum kamu la'allakum tattaqun, dan inilah kado yang istimewa Allah sediakan di bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Masalah takwa kita sudah mungkin mengetahui derajat yang tertinggi, inna akramakum indallahi atqakum, kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita memahami firman Allah, kita hayati, tadabburi, berlinang air mata kita. Allah perintahkan kita syariat agar bertakwa, agar kita masuk surga. Bayangkan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang diwajibkan berpuasa, tersiksa dia, haus, lapar, dan dia tidak mengetahui hikmah yang terbesar Allah memberikan syariat ini, mewajibkan adalah agar kita masuk surga, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, yang uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dalam sahih mereka berdua, bunyinya bunya Islamun ala khams. Sesungguhnya Islam itu didirikan atas 5 perkara yang kita mengetahui rukun Islam yang 5, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa saum ramadan. Jadi ketika di zaman tabi'in ada orang-orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, kenapa saum Ramadan diakhirkan? Bukankah sebelum haji itu kewajibannya? Perhatikan, ini bagi orang yang mengemban amanah, ingin mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar, begitulah yang saya dengar dari Nabi SAW. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi apa yang kita didengar oleh sahabat, apa yang dilihat oleh sahabat, apa yang diketahui di zaman itu, itulah yang disampaikan, itulah yang diberitahukan kepada generasi berikutnya. Ini pelajaran bagi kita yang ingin mendakwahkan agama Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, itulah yang kita sampaikan kepada umat. Taib. Yang ketiga, ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mendustai bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu tidak ada satupun. Apapun mazhabnya, semua mazhab sepakat, semua kaum muslimin, bukan ulamanya tapi seluruh kaum muslimin itu menyepakat. Cuman untuk ada yang mengamalkan itu tidak, itu tergantung keimanannya masing-masing. Taib. Kemudian siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa? Ini syarat-syaratnya kita ringkas saja. Yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat qudrah, mampu. Maksudnya orang tua yang tidak sanggup lagi, maka boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah, sebagaimana Anas bin Malik ketika sudah uzur, sudah tua, atau bahasa kita jompo. Kalau jompo itu negatif karena ada panti jompo, tetapi sudah uzur itu boleh tidak berpuasa dengan membayar fidyah, ta'am miskin, dengan memberi makan orang fakir miskin, 1 hari atau 1 bulan juga. Kemudian muqim, orang yang tidak safar. Jadi kalau orang safar boleh tidak berpuasa, tetapi diganti min ayamin ukhar, diganti di hari yang lain. Begitu juga orang yang sakit. Kemudian terkhusus bagi wanita muslimah itu tidak haid dan juga tidak nifas. Jadi kalau kita saksikan, perhatikan kaum orang-orang yang tegap badannya, berotot dia, lalu
muslim, balik, berakal, kudrah, mukim, dan dia tidak haid juga dan nifas. Lah seorang laki-laki di siang hari Ramadan di pasar Rumbai makan dia, la haula wala quwata di siang hari Ramadan. Ini bukan kekuatannya yang tidak ada, tetapi imannya yang hampir sirna. Imannya yang hampir sirna. Banyak di 2 hari atau 3 hari memang tutup semua warung-warung makan itu. Tapi sudah berjalan, apalagi kalau udah 10 hari terakhir, udah seperti hari biasa, makan minum biasa saja lagi. La haula wala quwata illa billah. Baik. Di sini dibawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal rufi'al qalamu an salasah. Jadi pena itu diangkat, tidak dicatat. Jadi catatan amalan kita, ini kita sedikit jelaskan, itu di setiap harinya ada 2 malaikat, kiraman katibin, itu shiftnya di waktu subuh sampai asar. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Jadi di siang hari itu ada 4 malaikat, sama malaikat hafizatain, yang menjaga di belakang satu, di depan satu. Jadi 2 yang mencatat sebelah kiri dan kanan, 2 yang menjaga depan dan di belakang. Itu shift di siang hari, subuh dan asar. Dan di waktu asar berganti lagi 4 orang malaikat lagi sampai subuh. Jadi ketika itu Allah Maha tahu, tetapi bertanya kepada malaikat, bagaimana ditinggalkan hambaku? Dijawab oleh malaikat, yusallun, mereka sedang salat subuh dan berganti shift salat asar. Nah, itu salah satu keutamaan salat subuh dan salat asar, atau diistilahkan di riwayat yang lain bardain, salat 2 waktu dingin. Di subuh waktu asar kan sudah mulai dingin juga, matahari tidak menyengat lagi. Baik. Nah, jadi pena itu diangkat dalam 3 hal disebutkan oleh hadis Ali, yaitu ketika anin naim hatta yastaghith, ketika tidur sampai dia terbangun. Kemudian wanis sabi hatta yahtalim, anak-anak sampai dia muhtalim, maksudnya sampai tanda-tanda baligh, mimpi basah, muhtalim. Kemudian wan majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia berakal. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan yang lainnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana cara penentuan masuknya bulan Ramadan. Ini kita bukan untuk menyenggol organisasi tertentu, tidak, tetapi inilah yang diambil dari hadis Nabi SAW. Seandainya ada yang berlainan dari sini, bukan untuk tidak, tetapi kita menjelaskan apa yang kita ketahui dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, dia ada 2 cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat anak bulan, melihat bulan. Yang kedua yaitu menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Jadi bulan di kalender Hijriyah itu hanya 29 hari dan 30 hari. Adapun Masehi Qamariyah itu ada 28, ada tahun kabisat Februarinya 29 tanggalnya, ada 30 dan ada 31. Adapun Hijriyah hanya 29 dan 30. Sebenarnya kalau kita patokan ke hadis Nabi, itu tidak perlu teknologi canggih ini segala macam. Dengan hitungan tidak nampak di tanggal 29 masuk di matahari, tenggelam di tanggal 30 Sya'ban, tidak nampak misalnya hujan, genapkan 30 Sya'ban, besok lusanya baru puasa. Sebenarnya mudah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dan itu kalau kita ambil lagi, kebijakan bukan pada partai politik, kelompok, organisasi, tidak, tetapi wewenang pemerintah. Itulah adanya pemerintah dalam negeri kaum muslimin menetapkan seperti hari raya, kapan berpuasa dan seterusnya. Kita hanya cuman menjelaskan apa yang kita ketahui dari penjelasan ulama. Di sini disebutkan hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in humma alaikum faqamilu salasina fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Jadi disebutkan hadisnya, berpuasalah kalian ketika karena melihat hilal, berbukalah karena melihatnya, dan begitu juga dengan beridul adha,
melihatnya pula, dan jika hilal tertutup tidak nampak, maka genapkan menjadi 30 hari. Dan begitu juga jika ada orang yang nampak misalnya, lalu diberitahukan kepada amir atau pemimpin, sebagaimana di zaman Nabi ada sahabat yang telah melihatnya, maka Nabi mengumumkan di Madinah ketika itu agar dimulai berpuasa di esok harinya. Tapi ini pembahasan ini takutnya ada yang sensitif, kan sudah ditetapkan, misalnya ada yang menetapkan, kita tidak maksudnya begitu, cuman menyampaikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan berikutnya yang berkenaan dengan puasa. Pertama, sahur. Sahur, ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, sahur itu ada keberkahan. Di sini dibawakan hadisnya, Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW di sabdanya bahwasanya tasahharu, sahurlah, fa inna fi suhuri barakah, karena pada sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan terus-terus tanpa terputus. Jadi bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, yang kebaikan di situ terus langgeng, tidak terputus dia, bertambah terus. Itu dia berkah. Dan kita itu biasa, sebenarnya sudah biasa kita mendoakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keberkahan di situ. Ada orang yang menjadi pengantin, didoakan juga keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa barakallahu laka wa barakallahu barakallahu lak wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Kemudian dan kita berjumpa, barakallahu fiik, dah biasa. Keberkahan, bertambahnya kebaikan dan itu tidak terputus-putus. Itu keberkahan. Jadi di waktu sahur ada keberkahan. Dan kalau sahur itu kita telah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi ahlul kitab. Jadi ahlul kitab dia tidak ada sahurnya. Kemudian orang yang sahur, salah satu hikmahnya ada tenaga kita, ada kekuatan. Dan jangan tinggalkan sahur ini walaupun hanya air putih atau satu biji kurma lalu air putih. Jangan sampai, karena memang kalau pertama itu memang pahit kerongkongan kita. Kalau orang-orang tua kita di kampung itu biasanya bikin rendang supaya keluar seleranya. Itu tradisi di orang-orang tua kita dulu. Jadi mau masuk Ramadan buat rendang supaya keluar terbuka selera makan gitu. Kemudian adapun waktunya itu diakhirkan. Kata hadis Zaid bin Sabit itu 50 ayat Al-Qur'an. Jadi ini misalnya sudah berbunyi sirine kalau di negeri kita itu masih sebenarnya masih bisa kita makan dan minum. Sampai azan subuh. Itu anggap saja kita tanda-tanda mau dekat lagi 10 menit atau biasanya 10 menit ya dari azan subuh. Aba-aba supaya hati-hati mau masuk waktu subuh. Kemudian kalau Nabi SAW dia sahurnya dengan kurma. Baik, kita ke halaman berikutnya, berbuka, kemudian iftar. Berbuka, jadi tidak ada puasa wisol yang bersambung itu kecuali Nabi SAW. Nabi SAW ya bersambung, misalnya kita sahur di hari Senin besok misalnya, itu tidak berbuka Selasa puasa lagi, itu tidak boleh, ada larangannya. Kecuali Nabi SAW. Nabi ada puasa wisol bersambung itu karena Nabi SAW diberi tenaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan kita umatnya tidak boleh. Kemudian menyegerakannya juga menyelisih ahlul kitab. Ahlul kitab tadi kita singgung bahwasanya mereka berbuka ketika sudah terlihat bintang-bintang, sudah malam. Sementara kita disegerakan. Bukan ini pernah kita sebutkan, bukan patokannya bukan azan maghrib, tetapi setelah terbenamnya matahari. Karena di sebagian perumahan di daerah Panam biasanya kalau kita marbot, garin bahasa kita, itu biasanya mahasiswa, lalu mereka biasa ibu-ibu mengantar makanan kola untuk berbuka.
Mereka azannya terlambat itu. Jadi mereka berbuka dulu, setelah habis kolaknya satu piring baru azan. Nanti terlambat kita nanti berbukanya. Tapi alhamdulillah sekarang aba-aba berbuka puasa, tanda-tandanya sudah diketahui, sudah diumumkan. Alhamdulillah. Kemudian berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma, ada kurma muda yang apa istilahnya? Yang agak sepat-sepat, rutab, dan kurma kering juga nggak apa-apa. Air, alhamdulillah apapun. Tapi itulah yang Nabi berbuka dengan kurma rutab yang ada masih muda itu. Dan hati-hati, di sini disebutkan hati-hati bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan dahaga, tetapi seluruh anggota tubuh kita itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus kita puasakan. Mata kita puasakan dari pandangan yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita juga begitu, jangan mendengar yang hoax atau gunjing-gunjing gibah. Lisan kita juga kita jaga, seluruh anggota tubuh kita, tangan, kaki, dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisas siyam minal akli wasyarab." Jadi Nabi mengatakan di sini dalam hadis, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafath, fa inna sabbaka ahadun au jahul alaika faltakul inni shaim. Kata Nabi SAW, puasa dengan menahan diri dari perkataan yang lagha, yang sia-sia, kemudian rafat yang berbau-bau pornografi. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil, misalnya ada yang ngajak berantem atau semacam bertengkar, maka katakan ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Begitu juga ada hadis, "Idza kana awal lailah min syahri Ramadan", ini keutamaan kita nukilkan di sini, apabila telah datang malam di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, "Subdati syayatin", jadi dibelenggulah setan-setan dan jin-jin jahat. Wa ghulikat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yahtau minha bab, tidak ada satupun pintu neraka itu yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Falam yaghluq minha bab, dan tidak ada satupun pintu surga itu yang tertutup. Wa yunadi munada, jadi akan ada yang menyeru, maksudnya malaikat. Perhatikan di sini, ketika masuk bulan Ramadan, ada yang menyeru, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Ini dia bulan kebaikan, bulan ketaatan, bulan ibadah. "Ya baghiyal syarr aqsir." Wahai orang yang melakukan keburukan, maksiat, aqsir, berhentilah. Ini bukan bulan kita bermaksiat kepada Allah, tetapi bulan bertaubat kepada Allah, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, "Wallah utaqa minan nari wa dzalika kullu lailah." Dan Allah akan membebaskan hambanya di setiap malam Ramadan, di setiap malam. Jadi kalau ada yang menjelaskan 10 hari pertama ini 10 hari kedua begini, 10 hari ketiga ini, enggak. Setiap malamnya Allah membebaskan hambanya dari siksaan neraka. Dan begitu juga di Arafah. Arafah, ketika orang wukuf di Arafah, itu Allah turun ke langit dunia dan menyeru di hadapan malaikat, "Perhatikan hambaku yang datang kepadaku dengan keadaan kusut masai, berdebu, semuanya sama pakaian ihram." Lalu Allah menyeru mereka dan dipersaksikan di hadapan malaikat. Bayangkan kelebihan orang yang Allah mudahkan ketika wukuf di Arafah. Allah mengampuni mereka yang datang kepada Allah dengan keadaan kusut masai berdebu. Nah, jadi kita niatkan kita supaya bisa berkumpul juga di Arafah tersebut agar Allah membebaskan kita dari neraka. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, salat tarawih, qiyam Ramadan. Jadi, "Wa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi ada hadis man shoma, kemudian man qama lailatul qadar. Itu sama.
imanan. Imanan yang mendorong kita melakukan itu adalah keimanan. Jadi yang diseru itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman. Jadi yang mendorong yang melakukan itu keimanan, wahtisaban adalah tujuan, ikhlas, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di sini dijelaskan, ada tulisan di bawah, meskipun qiyamul lail itu ditekankan di hari-hari selain bulan Ramadan, tentu di dalam bulan Ramadan lebih ditekankan lagi. Kemudian yang ketiga, memberi berbuka orang yang berpuasa. Ini keutamaannya bahwasanya man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'. Jadi barang siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Alhamdulillah kalau di negeri kita itu banyak mengantarkan buka puasa atau buka donasi berbuka puasa untuk orang, misalnya di sini kan banyak orang yang musafir, orang yang singgah, keutamaannya adalah pahalanya. Dan kita luruskan, ada pun kekeliruan orang yang ketika setelah tarawih diberi makanan besar, itu tidak. Dia yang lebih utama itu ketika memang betul berbuka itu. Ada sebagian kaum muslimin yang ada tadarus baru kita beri makan kopi, dan yang afdol itu adalah ketika berbuka. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW karena Nabi SAW ajrun nas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Begitu di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW untuk apa? Untuk Al-Quran. Nabi SAW bahasa kitanya stor hafalan kepada Jibril. Ketika itu Nabi SAW ajwal khair minil mursalah. Kedermawan Nabi itu lebih lagi daripada angin yang berhembus. Bagaimana angin berhembus? Dia akan memasuki seluruhnya. Cepat. Jadi Nabi kalau diminta, Nabi tidak pernah menolak, tidak pernah ada alasan, selagi ada Nabi memberi. Itu kedermawanan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yaitu tadarus Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama Jibril di bulan Ramadan, itu tadarus. Jadi kalau tadarus yang kita sebutkan bukan tadarus yang kita amalkan yang biasanya terkadang pakai mic di luar sampai tengah malam, tidak. Cukup yang kita jamaah masjid ini saja, jamaah ibu-ibu sama ibu-ibu juga, jangan dicampur, bapak-bapak sama bapak-bapak, lalu didengarkan oleh orang yang ahli tajwid, yang ahli qiraah. Nanti kalau ada salah dibenarkan. Itu maksudnya tadarus tersebut. Jadi targetnya memang target khatam 1 bulan tidak apa-apa, tetapi membenarkan bacaan tilawahnya. Jadi sambil belajar, ini hukumnya salah, ini harus dengung di sini, harus ini. Itu tujuannya. Adapun kalau sendiri tidak apa-apa juga kita memperbanyak tilawah kita. Apabila kita sudah mengetahui hukum-hukumnya, tidak apa-apa sendiri dengan melihat mushaf. Dan salah satu kelebihan orang yang hafal Al-Quran, apapun dia lakukan, baik dia berjalan, dia mengendarai kendaraan, bisa membaca Al-Quran. Atau berjalan dari rumah ke masjid, itu membaca Al-Quran. Itu kelebihan orang yang ada di dalam dadanya, hafal dia Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini salah nih, 6 juga, seharusnya 7. Yaitu sebelum kita masuk, di sini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Lalu dikatakan la akul, kata Nabi SAW, la akul alif lam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu sudah dapat kita pahala 30 kali lipatnya. Kemudian yang ketujuh, ini bukan yang keenam tapi yang ketujuh, mencari keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang kita ketahui itu 10
10 akhir Ramadan di malam ganjil. Adapun keutamaan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi apa namanya? Bulan Ramadan bulan diturunkan juga Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas bainati minal huda wal furqan. Di sini juga kapannya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi di sini Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Kita bukan mengatakan sama 1000 bulan, tapi lebih baik. As-salatu khairum minan naum. Di azan subuh, salat itu lebih baik daripada tidur. Begitu juga Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun lebih kurang. Kalau bapak kita, orang tua kita 8 berapa, Pak? Pak Ustadz, 8 berapa? Umurnya? 82. Masya Allah, barakallah. Nah, itu. Nah, ini orang yang Lailatul Qadar serius, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Lebih baik daripada 8. Sedikit lagi Pak, tanggung. Kemudian Nabi SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fi al-ashri wal awakhiri min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian iktikaf, Nabi SAW beriktikaf agar dapat Lailatul Qadar. Yang terakhir umrah. Ini umrah. Kita bawakan hadisnya. Jadi Nabi SAW pernah bertanya kepada wanita Ansariyah, seorang sahabat wanita Ansar. Dia tidak pergi haji. Lalu ditanya oleh Nabi, apa yang mencegahmu pergi haji? Nabi waktu itu haji wada bersama para sahabat ketika itu. Kata wanita Ansar ini, Abu Fulan, maksudnya suaminya itu hanya memiliki 2 onta. Yang satu dipakai oleh suaminya, yang satu itu untuk perkebunan mereka. Dan beliaulah yang mengurus perkebunannya. Lalu kata Nabi SAW, fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjah, kata Nabi SAW. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan haji, au hajjah ma'i, atau haji bersamaku. Jadi seolah-olah orang umrah Ramadan, baik itu di awal, di pertengahan, dan di akhir, itu pahalanya itu sama dengan haji atau haji bersama Nabi. Perhatikan di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, hajjatan ma'i. Perhatikan di sini. Haji bersamaku. Bukankah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu ingin bersama Nabi SAW di akhirat kelak? Ini ada pahala yang disebutkan oleh Nabi, umrah bersama Nabi, seolah-olah itu pahalanya. Jadi kalau orang yang berselera tinggi, ini harus diupayakan. Jadi tentunya bagi orang yang memiliki kelebihan, kelapangan rezeki, tentunya ini adalah kesempatan emas agar bisa mendapatkan keistimewaan, pahala-pahala yang melimpah yang Allah sediakan, yang Allah bentangkan, yang Allah hidangkan di bulan Ramadan. Jadi masih banyak amalan yang lain, doa, zikir, istighfar, taubat, dan seterusnya. Adapun yang 8 kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Tentunya kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan diberkahi amalan kita di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan dan memberkahi kita. Mohon maaf dalam penyampaian karena waktu Isya telah masuk, maka kita akhiri kajian kita, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.